Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa Rasulullahil karim. Hadirin tamatakum ala bika sinina salah surah salakum ke hadirin. Alhamdulillah, itulah kata yang paling pantas bukan untuk kita ucapkan. Mengapa hadirin? Karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan. Megalakda papinya menalingi Allah Ta'ala. Apakah itu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat keluarga, nikmat istri, nikmat Allah. Semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita hidup di dunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Narekomelo kira-kira papinya menafung Allah Ta'ala lupa. Maka 15 abad yang lalu Allah sudah menjawabnya di dalam Al-Quran. Ada nasabullah ta'ala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Deksi saya dari kenyar papinya mengenafullah ta'ala. Misal hadirin, mata yang kita punya seagan jannah atau seagan tanah ifakimat kita Allah. Jika kita tidur kita tidak gunakan, tapi narikomoto kipoletin rota ifakisi romantai. Atau misal jantung yang ada di dalam tubuh kita itu tidak pernah berhenti sampai detik ini kita gunakan, dan itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertakwalah kepadaku, sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Allah membutuhkan ibadah kita hadirin? La. Apakah Allah membutuhkan salat kita, membutuhkan sedekah kita, membutuhkan baca Quran kita? Enggak. Allah tidak butuh sama sekali dengan itu. Tapi maka demi pengataan wattaqullah wa la'allakum tuflihun. Beribadahlah kepadaku, bertakwalah kepadaku agar kalian beruntung. Jadi rupa kesegata bupa idi matotu matu pagi agar kita layak dan pantas kelak di akhirat itu untuk dibalas dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat serta salam senantiasa kita tingkatkan bupa. Saya sering menyampaikan seperti ini, ajaran kasih siaso ilaloi nariko de irica ilepak lilata, untuk membaca kalimat yang sangat singkat, yakni Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allah. Mengapa hadirin? Agar insya Allah di akhirat itu kita pantas untuk dibalas dengan syafaat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tamatakum ala bika senina salah surah salat wa hadirin. Pada kesempatan malam ini kita akan mengkaji tentang fadilah ibadah kurban, dan itu yang diberikan oleh DKM daripada Masjid Ashabul Jannah. Sebelumnya hadirin, saya ingin menyampaikan rasa dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada DKM Masjid Ashabul Jannah
yang mengundang Al-Fakir di tempat ini. Saya agak heran dan penuh kebahagiaan. Kok saya bisa duduk di tempat ini? Sedangkan saya ini masih talabul ilm, orang yang menuntut ilmu. Dan Bapak Buraina adalah guru saya ketika di SMA 1 Sinta. Jadi mudah-mudahan saya tidak seul adab karena berani caranya di depan guru saya sendiri. Baik, semoga Allah memudahkan kita. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-temanku malam dika. Di dalam hadis yang sahih Bukhari, ketika kita bermajelis ilmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang hadiri majelis ilmu, dia mengamalkan atau tidak mengamalkan, itu kanjana nasana kita Bapak Ibu. Apakah kita amalkan atau tidak diamalkan, maka dia nabita khairul laka min an tusalli alfa rakaat, maka baginya lebih baik daripada salat sunnah 1000 rakaat. Allah. Jadi pahala sederhana ketika kita bermajelis ilmu, pada lokana bupa narik kemasum pajak sunnah kisi sabu rakaat. Elo gak makutana bu kurang juga bu masum pajak sunnah sisa rakaat. Jadi itu pahala yang sangat sederhana bagi majelis ilmu. Apakah sampai disitulah hadirin? Ketika kita bermajelis ilmu, para malaikat Allah Subhanahu wa taala berbahagia yang memiliki sifat la ya'sunallah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maria malaikat napunga taala Bapak Ibu sekalian. Maka itu malaikat turun berupa dekminalayita. Itu ada di antara kita. Apa yang dilakukan oleh malaikat itu hadirin? Mereka bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, yastaghfirunaka ya Rabb, ampunilah dosa-dosa yang hadir di majelis itu. Maka apa kata Allah? Faqala ta'ala azza wa jalla, qad ghafartu lak, saya akan mengampuni dosa-dosanya Allah. Enaknya dibilang majelis ilmu Pak Bu. Jadi saya heran kalau ada orang yang beriman dek sisa namilu pajok ke aja untuk menghadiri majelis ilmu. Maka izinkanlah saya Bapak Al-Fakir di awal pengajian ini bermohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar insyaallah pengajian ini bernilai pahala dan diterima oleh Allah, dan Allah sudi mengampuni dosa-dosa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada tema yakni seputar fadilah bulan Zulhijjah, khususnya ibadah kurban yang insyaallah akan kita tunaikan. Sebelumnya Bu Pak, di dalam Al-Quran di surah At-Taubah di ayat 36 narampikum Allah Ta'ala makadabu Pak, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallah, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala 12 syahran fi kitabillah, yakni 12 bulan. Jadi ulang nih Pak Bu, yang 12 itu sudah ketetapan Allah. Dek nawading kurang dek wading pala. Karena itu sudah menjadi sunnatullah ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian Allah meneruskan minha, di dalam 12 bulan itu arba'atun hurum, ada 4 bulan yang hurum, jamak dari kata haram yang memiliki arti suci atau mulia. Apa 4 bulan itu Bu Pak? Ditafsirkan di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Imam Muslim, dan hadisnya muttafaqun alaih. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram dan Rajab. Jadi apa yang biasa bulan hurum?
Dzulqa'dah yang saat kita ini jalani. Tinggal beberapa hari Bu Pak. Kemudian kita masuk ke Dzulhijjah. Dan itu yang akan kita kaji secara mendalam insyaallah. Dan kemudian Al-Muharram si cio-cio ya talbe ulang. Dan satu itu adalah Rajab yang agak jauh dari 3 bulan ini. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma Bu Pak? Barang siapa yang beramal, beribadah di bulan-bulan hurum, maka Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan catatan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kata maka silia Bu Pak rilalanna ulang-ulang hurum maka napak kale pui ampalata fumallahu ta'ala. Dan semoga kita berada dan mampu mengamalkan di bulan-bulan hurum itu. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama mesti kita pahami Dzulqa'dah adalah bulan hurum, Dzulhijjah bulan hurum, Al-Muharram dan Rajab adalah bulan yang suci atau mulia. Kemudian kita masuk kepada bulan Dzulhijjah Bu Pak. Jadi sebelum kita membahas ibadah kurban, kan ada amalan dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Ini yang mesti kita maksimalkan terlebih dahulu. Apa amalan di tanggal 1 sampai 9 atau sampai puncaknya di tanggal 10 Dzulhijjah itu hadirin? Dalam hadis yang diriwayatkan kembali oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, maka dia Nabi ta'ala haditsna Pak Bu, ma min yaumin al-amalus salihu fiha ahabbu ila Allah min hada ayyam, yakni ayyamul usri, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah amalan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di hari-hari awal di bulan Dzulhijjah, yakni tanggal 1 sampai tanggal 9 atau 10. Jadi nafadilakum Allah taala. Maka kita bertanya, ya Ustaz, apa yang mesti kita amalkan, apa yang mesti kita perbanyak di tanggal-tanggal tersebut? Agak di pamigai berdasarkan perintah dari Rasulullah. Maka di dalam hadis kembali yang sahih Bu, dari Ibnu Umar, anaknya Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu, yakni Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar yang meriwayatkan hadis ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'aktsiru tahlili wa takbiri wa tahmid. Jadi maka daina bitta ipamejai masih Bapak Ibu sekalian. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 10 itu epamege masih gerinasan nabita. Kan kita sudah paham Bu Pak. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar. Kemudian kita sempurnakan dengan tahlil la ilaha illallah. Akhir kita perbanyak. Epamege mahcer kasih. Karena saya juga heran sekarang Bu Pak. Ini juga termasuk di kampung saya. Semoga nanti rekamannya dilihat. Itu suka sekali undang caya-caya Allah. Makelong set di lagu 5 menit. Narik ke makelong apa lagu Pak Bu? Berarti 20 menit. Sambil goyang-goyang, ketawa terbahak-bahak. Persoalan seperti ini mereka sangat luar biasa mengamalkan. Maka oleh karena itu kita sebagai orang yang beriman lupa atau mataku kasih malak dika salah surakum kiahadir. Mari kita manfaatkan nanti insyaallah awal-awal hari itu bukan dengan sesuatu yang sia-sia atau bahkan bermaksiat kepada Allah, tapi mari kita basahi lisan ini untuk memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuruni adzurukum washkuruli wala takfurun, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang mesti lagi kembali kita perbanyak? Maka ulama di sini Bu, kayak Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Abdul Somad, Buya Yahya radhiyallahu taala anhum, mereka mengatakan bahwa memperbanyak puasa di awal hari-hari tersebut adalah sunnah. Nabi kok Nabi tak. Jadi kita juga memperbanyak puasa. Jadi jangan cuma nanti kita puasa Bu Pak di tanggal 9-nya puasa Arafah,
Tapi IPA gini kita start dari awal. Tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kemudian sampai tanggal 9. Mari memperbanyak puasa. Jadi saya sering menyampaikan seperti ini, Bu, Pak. Narikode yule misalnya asara so nama puasa kiokro. Minimal jangan kita tinggalkan di hari yang ke-9 yang disebut dengan puasa Arafah. Mengapa hadirin? Karena pahala daripada ibadah puasa sunnah Arafah lesusui dosata si tahu labaehu si bawa insyaallah si tahu yang akan datang. Allah, luar biasa pahalanya hadirin. Dosa kita diampuni oleh Allah 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang di tanggal 9 Dzulhijjah yang kita kenal dengan puasa Arafah. Maka ada yang bertanya sama saya, Bu, Pak, ini siswa saya di SMA Muhammadiyah. Pak, aga jarobat tuan nero ya dampungi dosa tak si tahun yang akan datang. Jadi kita bisa melakukan maksiat kalau seperti itu. Aja atau masuk pada kita naik mari masuk pada insyaallah nak dampung ini punga ta'ala dosa setahun yang akan datang. Baik, perhatikan di sini Bu, kata para ahli hadis, maksudnya diampuni dosa kita 1 tahun yang akan datang, kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak amalan saleh atau ibadah. Nah, jaga ki Allah taala maksud daripada itu. Jadi bukan bahwa kita bebas untuk melakukan maksiat atau dosa, tapi najaga kipunga ta'ala yang disebut dengan ma'unah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tanggal 1 Bu sampai tanggal 9 ini saya simpulkan, mari kita memperbanyak zikir, memperbanyak sedekah, salah satunya juga membaca Al-Qur'an. Nasabah makadai Nabi tabaran siapa yang membaca Al-Quran 1 hurufnya 10 pahala bagi orang yang ikhlas membacanya. Allah sedi hurufun aku ramalabika nariko macindong ya tidak baca Bu, Pak, maka akan mendapatkan 10 pahala. Kalau di bulan huruf bisa dilipat gandakan dan di situ kita bisa mendapatkan keberkahan dari Al-Quran yang kita baca. Jadi pamege Bu, Pak, nama micau cakber pamegete micau cakber kembali bolanta, atau yang masih ada sengketa hati dengan orang tua, minta maaflah sama orang tua, atau anak yang masih membenci orang tua, yang masih membenci anaknya, maafkanlah anaknya, dan seterusnya dan sebagainya. Jadi itu yang mesti kita perbanyak di tanggal 1 Bu sampai tanggal 9. Kalau dalam motto Persyarikatan Muhammadiyah disebut dengan berfastabiqul khairat, memperbanyak atau berlomba-lomba untuk memperbanyak amal soleh atau kebaikan sebagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita masuk ke tanggal 10-nya Bu, Pak. Ini hadis diriwayatkan dari istri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi maka dari Nabi tidak ada amalan yang sangat dicintai oleh Allah di tanggal 10 Bu, Pak, min iraqatid dam, kecuali menumpahkan darah atau berkurban. Jadi tanggal 10 Bu, Pak, amalan yang mesti kita lakukan adalah amalan menumpahkan darah atau amalan kurban. Kemudian ada yang bertanya apa hukum daripada ibadah kurban ini Bu, Pak. Maka perhatikan di sini. Jadi hukum daripada ibadah kurban ini Bu, Pak, itu ada ikhtilaf di kalangan ulama. Jadi begitulah ulama Bu, Pak, memberikan pelajaran kepada kita untuk saling menghormati pendapat satu sama lain. Yang pertama, menurut Imam Abi Hanifah radhiyallahu taala anhu, hukum ibadah kurban bagi yang mampu adalah wajib hadirin. Jadi orang yang diberikan kelapangan harta maka wajib untuk menunaikan ibadah kurban menurut Imam Abi Hanifah radhiyallahu taala anhu. Mana yang mereka gunakan? Hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makanya Nabi tak mangkana lahu sa'ah, barang siapa yang diberikan sa'ah kelapangan harta,
walam udhiyah, kemudian mereka tidak berkurban, maka dia Nabi tak fala taqrabanna musallana, jangan kau dekati masjidku. Macam Nabi tak. Jadi makanya Nabi tak barang siapa yang diberikan harta yang melimpah, kelapangan harta, kemudian dia enggan untuk berkurban, jangan dekat dari masjid itu. Maka Imam Abi Hanifah mengambil kesimpulan dari hadis ini, Bu, Pak, hukum ibadah kurban bagi yang mampu adalah wajib madosaki nareko deipigo. Akan tetapi yang kedua, Bu, pendapat jumhur ulama, di antaranya Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhu. Tiga ulama ini berbeda dengan Abu Hanifah. Mereka berpendapat hukum ibadah kurban adalah sunnah muakkad, sunnah yang dikukuhkan, yang sangat dianjurkan. Mana hadisnya? Mana yang mereka jadikan dalil, Bu? Pak, hadisan Nabi tak. Jadi pada hadisan Nabi tak pakai sebagai dalil. Yang mengatakan idza ra'aitum bihalalatil hijjah wa arada ahadakum ayyudhhiya falyumsik an sya'ri wa azfarihi. Jadi makanya Nabi tak, jika kalian nanti sudah melihat satu Zulhijjah, maksudnya di sini Pak, Bu, wa arada, ini yang kita perlu garisi. Wa arada nasa Nabi tak narik komelogi ayyudhhiya, berkurban, maka jangan mencukur rambut dan jangan memotong kuku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis ini, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal sepakat bahwa hukum kurban adalah sunnah muakkad, sangat dianjurkan. Tapi saya ingin sampaikan seperti ini, Bu, Pak. Nasabah itu kasih warang-parang di surah At-Taghabun. Allah berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguh anak-anak itu dan harta itu adalah ujian, kata Allah Subhanahu wa taala. Perintahnya di surah Al-Munafiqun, maka dia ta'ala wa anfiqu, berinfak, gunakanlah harta itu. Jadi hati-hati, jangan sampai karena kita kikir ya le pendapatnya nangis yang kedua. Dia namanya masih di daerah pendapat kedua yang pakai. Jangan coba-coba tipu Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita sepakat hukumnya seperti itu, tapi hati-hati dengan nikmat harta itu. Mengapa hadirin? Karena kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala, atau dalam riwayat yang lain, ketika kita sakaratil maut, kita bermohon kepada Allah, ya Rabb, palesuk anasa kolino, ya Rabb, saya mau bersedekah, ya Rabb, saya mau gunakan harta saya, ya Rabb, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Maka banyak orang yang menyesal dengan harta. Maka ini saya perlu sampaikan agar insya Allah orang-orang yang diberikan kelapangan harta ada toma tempo nasabah waram parang mari ngerati ada tetak lupa kebunga ta'ala, gunakanlah harta itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum, insyaallah hadir. Nah reko ipakir waram parang yang makasihnya napalak bila bina paleh colet comi bunga ta'ala daleta insyaallah. Jadi hukumnya seperti itu, Bu, Pak. Jadi saya kembali ulangi. Yang pertama, Imam Abu Hanifah mengatakan wajib bagi yang mampu, sedangkan Imam Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal mengatakan sunnah muakkad. Kemudian muncul kembali pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya ini, Bu, Pak, sudah berulang kali kita dengarkan. Pak koli-koli dikasih. Hewan apa yang mesti atau disyariatkan untuk dikorbankan? Taib. Sepakat ulama, Bu, Pak, di sini tidak ada perbedaan, bukan jumhur tapi ijma. Ijma ulama mengatakan hanya 3 jenis hewan yang disyariatkan untuk dikorbankan, meskipun ada pendapat yang lain. Taib. Yang pertama, yanar itu unta, Bapak Ibu sekalian. Oko kampung tak ditogaga unta budi.
Kalau ada unta di Pandrang, wah luar biasa Bu. Perlu dipertanyakan. Jadi unta Bu. Kemudian yang kedua hadirin, yakni sapi dan sejenisnya. Sejenisnya maksudnya tedo Bu Pak. Jadi harus sapi ngisibat tedongnya beda. Tapi itu satu jenis. Kemudian yang ketiga kambing dan sejenisnya atau biri-biri, domba. Agak beda sedikit. Kalau domba itu Bu Pak, mompak ibu lunah, agak gamuk-gamuk biri-biri. Sedangkan kambing itu agak rapi daripada bulu-bulunya. Jadi ini kan lupa Bu, yang disepakati oleh 4 imam mazhab, yakni Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhum, ini yang harus kita gunakan berkurban. Jadi unta Bu, sapi, tedong, bembe, kemudian biri-biri atau domba. Kemudian berapa umur daripada hewan itu kemudian boleh untuk dikurbankan. Nariko unta Bapak Ibu sekalian itu umurnya 5 tahun. Itu juga unta Bu. Jadi kita tinggal ke pembahasannya. Kalau sapi itu minimal 2 tahun. Mapekon Ustaz nariko kurangi cek tidak boleh. Jadi sepakat ulama tidak boleh kalau tidak berumur 2 tahun. Jadi minimal 2 tahun ke atas. Ya sapi si bawah tedong Pak. Sedangkan kambing kata para ulama 1 tahun lebih, tetapi mau masuk 2 tahun. Jadi kalau kita mau hitungnya 1 tahun 8 bulan atau 9 bulan itu sudah bisa. Kemudian yang kedua ulama mengatakan saat kambing juga mesti 2 tahun. Jadi perbedaan. Tapi kalau saya 1 tahun lebih itu boleh Pak Bu, apalagi nariko macomo ero bembe, silahkan. Jadi yang ketiga kali Ustaz mengatakan kambing harus 2 tahun lah. Itu keliru. 1 tahun menjalan 2 tahun, meskipun belum cukup 2 tahun jika kambing, maka boleh untuk dikurbankan sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita hadirin. Jadi itu umurnya Bapak Ibu sekalian. Jadi nariko onta 5 tahun, sapi si bawa tedo 2 top kalau ya sebu Pak, nariko bembe 1 tahun menjalan 2 tahun atau 2 tahun, itu yang disepakati oleh para ulama kita. Jadi insyaallah yang mau nanti Bu Pak berkurban ipares-paresan itu ni ronangi olok-olok melo ya karobai. Jadi kita mesti cek, jangan sampai ada yang kurang daripada umur yang telah disyariatkan atau yang telah disepakati oleh para ulama kita. Hadirin tomataku malabika sinin nasalah surakum ke hadirin. Setelah daripada itu Bu Pak, kalau kita sudah paham hukumnya, kita sudah paham hewan yang mesti disyariatkan untuk dikurbankan. Pertanyaan berikutnya, nasabah ero olok-olok Bu Pak, ada yang mutlak cacat tidak boleh untuk dikorbankan, ada cacat yang masih ikhtilaf, ada perbedaan di ulama, ada yang membolehkan, ada yang melarang. Dari hadis Rasulullah SAW hadirin, 4 cacat yang mutlak ini tidak boleh untuk kita kurbankan. Yang pertama, hadis ini dari sahabat Al-Barra radhiyallahu anhu. Manasasi sangi buta dena kita matanya, apakah itu 1 atau 2? Dekna kita matana Bu Pak, apakah 1 nariko bahasa ogi na cilding ya kose di atau 2? Wah ini sudah jelas kalau 2. Sedih lagi dekna wading, apalagi 2. Ada kisah seperti ini Bu. Maka kanjai rosa pingi waktu nandeli Bu. Na pendre ni oko oto tare na bawa ni lokal mulana. Ternyata ketika sampai di rumahnya, maka roh hati-hati kasih panoi Bu. Tapi ya begitulah, sunnatullah, kadarullah. Waktu nana panoi rosa pingi, tak tahu bagaimana agak melawan sedikit, tiba-tiba ya romatan nasib di sapingi, tato doi Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kalau seperti ini? Tidak boleh. Maka tidak boleh untuk dikurbankan karena dia cacat yang jelas. Dekna kita matanya.
atau cilin. Jadi ini sudah disepakati tidak boleh untuk dikorbankan. Itu yang pertama. Kemudian tapi yang kemudian dari makutana make bu, Ustaz, mapeko jilong ya sapinya Allah. Saya bilang sampai hari ini bu, Pak, saya tidak pernah lihat sapi jilong. Tahu mi jilo Bapak Ibu sekalian. Ini orang juga bertanya salah-salah Bapak Ibu. Jadi yang kedua yang disepakati berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW, manasasi semalasa Bapak Ibu. Sakit ini sapi atau kambing sakit batuan malasa bu Pak, ketika tadi kita beli sehat maka kan nyatat tahu bu Pak, tapi tiba-tiba Pak beli ke bolata menjelang pagi mau kita kurbankan ini sapi tiba-tiba tidak bisa berdiri. Malah saya ternyata macam iwat Pak Bani. Jadi hati-hati toki sioi sapita. Jadi diusahakan di tempat yang bertajuk masam makai itu sapita ada iwat ding yakaroman. Jadi ini sapi tidak bisa berdiri. Maka ini yang disebut dengan jelas sakitnya dan tidak boleh untuk dikurbankan. Malah dia nawat dia karoban. Namun nangis madising sehat waktu yaldi. Nah sebab malas menjelang untuk dikurbankan maka tidak boleh untuk dikurbankan. Itu yang kedua. Yang ketiga, jelas-jelas sakit. Jelas-jelas kurus hadirin. Madoko dikasih sang apa namanya lupa. Maka jadi doko itu matan desa tapi madoko tidak ada sumsumnya. Jadi yang seperti ini yang jelas kurusnya bu Pak, itu ulama sepakat tidak boleh untuk dikurbankan dan wajib. Jadi yang kurus itu tidak boleh untuk kita kurbankan. Sedangkan cacat yang menjadi ikhtilaf bu Pak, yang masih ada perbedaan, yakni putus ekornya bu, polo tandrukna, polo docilina, cupe isina atau itodok ingatna. Ini masih ikhtilaf. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh. Tapi narikoya misalnya bu, narikoya misal dikasih bembeta atau sapita misal, kemudian ternyata tanduknya patah, atau pura kasih roleto dodok cilina atau ingatna, ya romi bawa sapi, maka ambillah pendapat yang membolehkan supaya kita menunaikan ibadah kurban. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi yang masih ikhtilaf nariko pole tandru nabu Pak, ada yang mengatakan boleh, ada yang melarang. Nariko misalnya lagaido cilinna, itu ada yang membolehkan, ada yang melarang. Pura itu do misalnya do cilinna lelen nomoro atau ingat na misalnya pura itu do apa aku dari biasa lesio bu Pak. Ini masih ikhtilaf. Kalau saya pribadi mengambil pendapat untuk membolehkan dijadikan hewan kurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itu cacat yang mutlak yang sepakat ulama tidak boleh untuk dikurbankan, dan cacat yang masih ikhtilaf ada yang membolehkan, ada yang melarang. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga yang menjadi pertanyaan bu Pak, bagaimana dengan panitia kurban? Panitia kurban, misal DKM Masjid Ashabul Jannah menjadi panitia daripada ibadah kurban. Bagaimana hukum dengan panitia yang memakan daging kurban? Perhatikan bu, bahayanya. Narikode iseng Pak disengat. Apakah panitia masjid boleh memakan daging kurban itu bu Pak? Kata para ulama boleh, tapi dengan catatan. Misalnya kan kopure mak gereden di tahu bu Pak, si topo ni misalnya ro dagingnya tiba-tiba kemana di panitia masjid atau panitia kurban, itu dagingnya, itu ni jual le sate cile. Apa dia juga mak kira-kira narikode gaya. Perhatikan di sini. Jadi hukumnya boleh memakan, tapi dengan catatan minta izin terlebih dahulu kepada orang yang berkurban. Misalnya 7 orang dalam satu sapi, ipasi puluh ninangnya dagingnya. Panitia mau makan sedikit, boleh silahkan.
Tapi lepodangi jolo eronange esek di tau letu fetu tau. Nah, kalau ada izin maka panitia kurban boleh memakan daripada sebahagian daging-daging yang ada berkumpul ketika itu. Jadi seperti itu. Nareko yang bawang madosa haram. Ya, siapa daging itu? Tanya daging tak panitia. Kalau kita tiba-tiba ambil, kemudian kita masak, kita sate, kita bakarlah, itu haram hukumnya. Tidak bisa seperti itu hadirin. Jadi ini terkait dengan panitia kurban. Jadi harus dimatikan. Jadi jangan kita anggap sepele, sedangkan itu adalah perkara yang sangat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar Bu Pak, maka dari Imam Hasan Al-Basri, al-amalu ghairi ilmin ma yufsidu aktsaru mimma yuslihu. Jadi Pak disengengero Bu Pak mapak tujuh nasepan ritata. Sangat bahaya jika ada amalan yang tanpa didasari dengan ilmu. Maka dari Imam Hasan Al-Basri, bukan kebaikan yang didatangkan, malah bisa menjadi kerusakan atau dosa yang dihasilkan. Misal kita ambil contoh yang lain, mak baca kurangi Bu Pak. Misal surah Al-Fatihah. Saya sudah sering menyampaikan di sini kalau saya khutbah. Nah, kita ambil ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu bahayana nariko digapak di sengan Bu Pak. Di situ ada huruf H yang keluar dari tenggorokan. Jadi ada beberapa huruf yang keluar dari sini. Ada A, H, Kha. Kemudian H agak di bawah sedikit. A, Kha, H, H. Baik. Al-Ha, Al-Ha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nariko dia nama cara tak baca. Misal maka daki alhamdu, bukan ha tapi ha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berubah makna dari yang tadi artinya segala puji hanya milik Allah penguasa alam semesta. Nasabah ha berubah menjadi ha, maka maknanya berubah segala cacian dan kematian untuk Allah penguasa alam semesta ini. Hanya satu huruf yang berubah hadirin, maknanya sudah berubah. Jadi itulah makna perkataan Imam Hasan Al-Basri dari kalangan tabi'in, bahayanya amalan tanpa didasari dengan ilmu. Begitupun dengan ibadah kurban. Jadi hadirin tamataku malabika sinina salah surah ke hadirin. Jadi kembali kita lanjutkan pembahasan daripada kurban itu. Jadi kita sudah tahu tadi sebagai panitia kurban, janganlah kita makan dagingnya sebelum ada izin daripada orang-orang yang berkurban. Kemudian muncul lagi pertanyaan Bapak Ibu sekalian tomataku malabika, bagaimana hukumnya ibadah kurban kepada orang yang hidup dengan orang yang sudah meninggal dunia? Ini sering sekali ditanyakan. Maka perhatikan, bismillah, kita kembalikan kepada Rasulullah SAW dan apa yang dijelaskan oleh ulama kita. Hukum berkurban kepada orang lain Bu Pak boleh, silahkan. Maka kanja pahalanya besar. Akan tetapi eronange yakarobang ditolengnya pahalanya masuk kepada sedekah. Tapi hati-hati di sini. Jangan sampai kita memberikan pahala ibadah kurban kepada orang lain, tapi aleta deto makaroba. Jadi kata ulama seperti ini. Antum dulu yang berkurban, kemudian kemudian pahalakan ibadah kurban kepada orang lain. Jadi jangan ujuk-ujuk aleta deto makaroba, kemudian kita berkurban untuk orang lain. Tapi akaroba ki jolo narikong kamu pawaran para lebih Bapak Ibu sekalian, kemudian kita kurbankan kepada orang lain dan pahalanya kata para ulama sebagai sedekah yang insya Allah pahalanya seperti daripada pahala ibadah kurban tersebut. Nah salam makanya nabita mandal ala khairin falahu mithlu ajri fa'il. Itu dalilnya hadirin. Jadi silahkan. Dan itu juga bisa menjadi pendidikan Bu Pak. Nah kalau misalnya Bapak ayahanda Pak Buraina berkurban, kemudian dia juga
kurbankan berkurban untuk anaknya, Masya Allah, itu bisa menjadi pendidikan. Baca sengaja 20 tahun, kalau puluh tahun bapak ibu nangerra mati anak Allah. Tamat aku kasih waktu anak nakarobang Allah. Itu bisa menjadi wasilah kebaikan dan pendidikan kepada anak-anak kita. Silahkan. Kemudian bagaimana hukum kepada orang yang sudah tiada, meninggal dunia, bapak ibu sekalian? Bagaimana hukumnya? Kita kembalikan. Abu Hanifah mengatakan boleh kita berkurban kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia atau orang yang meninggal dunia. Silahkan, kata Abu Hanifah. Akan tetapi di sini Bu Pak ada tambahannya. Eronangi daging nakarobai. Kata Imam Abu Hanifah, jika kita berkurban kepada orang tua yang sudah meninggal, tidak boleh dimakan sedikit pun dagingnya. Semua disedekahkan. Saya ulangi. Imam Abu Hanifah mengatakan boleh berkurban kepada orang yang meninggal dunia, tapi catatannya dagingnya tidak boleh sama sekali kita makan. Ya sedekah mana dagingnya. Sedangkan Imam Malik mengatakan boleh, tapi Imam Malik menambahkan juga jika tidak ada wasiat maka hukumnya makruh. Tidak sampai haram, makruh. Jadi Imam Malik mengatakan boleh, tapi kalau tidak ada wasiat maka hukumnya makruh. Tidak sampai haram. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i Imam Asy-Syafi'i mengatakan jika tidak ada wasiat jangan. Narko de gaga pasa pole tomotata sebelum dia meninggal dunia, maka dana baja sangade narko de gaga nak kasih akarobang na. Jika tidak ada pesan seperti itu yang disebut dengan wasiat, kata Imam Asy-Syafi'i jangan. Jangan untuk berkurban kepada orang yang sudah meninggal dunia. Baik. Saya ulangi, saya keliru Bapak Ibu sekalian. Jika Imam Asy-Syafi'i jangan berkurban jika tidak ada wasiat, tapi berkurban jika ada wasiat. Jadi seperti itu. Narik kedega wasiat jangan. Kalau ada wasiat kata Imam Asy-Syafi'i amalkan. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal jadi pasti ulama, masya Allah. Imam Ahmad bin Hanbal yang melonggarkan engka pasang, gaga pasang, ada wasiat atau tidak ada wasiat boleh, dan dagingnya juga boleh kita konsumsi. Jadi dalam perkara ini pilihlah Imam Ahmad bin Hanbal. Jelas Bapak Ibu sekalian. Jadi saya ulangi, Imam Abu Hanifah membolehkan dengan catatan berkurban kepada orang yang telah meninggal dunia, dek sisa nawat diandre dagingna kita sedekahkan semua. Sedangkan Imam Malik bin Anas mengatakan boleh, tapi kalau tidak ada wasiat makruh. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i mengatakan jika tidak ada wasiat maka jangan. Kalau ada wasiat amalkan. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal silahkan. Mau ada wasiat tidak ada wasiat, melong ke pasar degaga pasang dan dagingnya bisa kita makan. Maka ambillah pendapat ini. Nah sabang katotu tahu maka raja akal Pak. Nareko misalnya dalam perkara makke Pak, dia pilih Imam Asy-Syafi'i. Dia nasa memang korban temataku. Dia toga pasang nasiki. Padahal mereka warang parah. Ambillah pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Mana bakti kita kepada kedua orang tua? Karena sekarang Pak ya banyak orang yang berbakti hanya ketika orang tuanya hidup. Tapi ketika orang tuanya sudah tiada ya faktornya. Dan itu akan menjadi sirkulasi demi Allah, sirkulasi. Jika kita seperti itu mafakor to matu wijata. Pasti begitu. Jadi mari hadirin, janganlah kita terlalu hitung-hitung dalam ibadah. Jika Allah melapangkan daripada rezeki yang kita genggam sampai detik ini. Jadi itu perkara berkurban kepada orang yang hidup dan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya mungkin ini yang terakhir. Kemudian kita masuk kepada hikmah dan kita tutup pengajian, dan insyaallah 5 menit kita berikan waktu untuk bertanya.
Yang terakhir ini bagi orang yang menyembelih Bu Pak. Jadi ini sudah sering kita sampaikan ke Ibu Pak. Saya belum lahir, Bapak Ibu sudah dapatlah ilmunya. Upakoli ini ke Ibu Pak. Izinkanlah saya untuk mengulanginya. Bagi yang menyembelih hewan, jangan sampai orang yang berkurban Bu Pak mengupah orang yang menyembelih dengan daging kurban yang ada. Tidak bisa. Pangka cerita Bu dari guru saya Al-Mukarram Ustadz Kiai Haji Dr. Amir Mustafa LC MPDI. Jadi beliau adalah guru fikih saya Bu Pak. Dan saya pun sekolah di Rahmatul Asri ketika SMP. Sampai hari ini saya masih talaki kepada beliau. Baik. Kata ceritanya guruku yang nasabah tiga pak disengan nero mak karobe diga tu pak disengan nero nangi mak gire Bapak Ibu sekalian. Jadi maka dia mak karobe iya na tulun na tawamu matu kopure gire. Jadi mak kalangi pak gire Bu Pak. Jadi waktu na gire ulu sapingi dia tu noke na gire. Napa lampe-lampe supaya mereka tawa nama tu. Jadi siru tu lah cek kau dulu. La ilaha illallah. Jadi ya mesti kita pahami ilmunya. Jadi tidak boleh mengubah dengan daging kurban. Kemudian tidak boleh daging kurban diperjualbelikan bagi orang yang berkurban. Saya ulangi, tidak boleh, haram hukumnya memperjualbelikan daging kurban bagi orang yang berkurban. Tapi narik ke takbirannya rumah tu dagingnya era tahu melo balu ilah baksabi tidak masalah kalau dia tidak berkurban misal. Paham sampai di sini Bapak Ibu? Kemudian itu yang menyembelih Bu Pak Gere yang kasih aja tahu sinang itu maka dek nawat ding elek daging bisa Bapak Ibu sekalian. Cuma tidak boleh dijadikan daging kurban sebagai upah. Narik kemelo ki masa dekan itu kita sepakat dan 7 orang ini silahkan kita kasih daging orang yang menyembelih hewan tersebut. Tapi itu sebagai sedekah bukan upah. Jadi maka dia biasa geruta ya repetue tahu supaya menghindari perkara yang tidak diharapkan. Sepakat memang melo kita tambah 20 sabu atau 50 sabu sek tahu ero nama tu pakai gaji ero kasih Pak Gere untuk berhati-hati warok. Agar kita tidak jatuh kepada perkara yang bisa tidak menyempurnakan ibadah kurban kita. Kemudian selanjutnya masih orang yang menyembelih hewan Bu Pak. Dalam kitab Al-Wafiq syarah dari kitab Arba'in An-Nawawi itu orang yang menyembelih memiliki adat dan itu harus diketahui. Yang pertama eronangi Pak Gere Saping atau Pak Gere BMBE, adat yang pertama mesti mentajamkan itu dia punya pisau atau parang Bu Pak. Di pataran kadang ulama kita mengambil contoh ini tisu Bu. Narak ke ipabuang nge tisu koronangi cacana langsung terbala ini tisu atau kertas. Harus begitu tajamnya, ini adat kepada hewan. Lihatlah bagaimana Islam Bu. Kepada hewan saja kita begitu menjaga perasaannya. Kenapa ada orang yang beriman yang mau rela untuk tidak baku baik dengan tetangganya, sombong dengan hartanya, misal merendahkan orang lain yang miskin lah. Ini ajaran pelajaran untuk kita. Kepada hewan saja kita diajarkan seperti itu untuk berkasih sayang. Jadi ini pelajaran yang luar biasa. Jadi begitu tadi harus ditajamkan itu pada koi pabuang erotisu langsung terbelah atau kertas. Yang kedua, ketika kita adab kepada orang yang menyembelih, ketika kita mengasah itu kita punya parang Bu Pak atau pisau, aja kasih okoyolona samping. Pangkat tu mana dari Pak Giri, okoyolona kasih samping na. Tanda makan dia samping mati. Masih lah kasih samping okoyolona samping na senangi bantu. Jadi jangan diasah di depan hewan tersebut. Masya Allah, Islam begitu indah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi beruntunglah kita sebagai orang yang beriman. Kemudian yang ketiga, ketika kita sembelih narik koslat di wisek di sapi Bu Pak, jangan sampai ketika kita sembelih kemudian di hadapan hewan yang lainnya. Masya Allah. Jadi pasangan ini ada. Jadi itu yang mesti kita pahami bagi orang yang
sebagai penyembelih hewan kurban. Yang pertama, tajamkan senjatanya atau pisau atau parangnya. Yang kedua, asa jauh-jauh patarangnya memang dikasih, jangan di depan hewan. Yang ketiga, jika lebih dari satu hewan, jangan sembelih di tempat yang sama, pasaran kasih pisahkan. Itulah indahnya Islam, menjaga kita agar senantiasa berkasih sayang bukan hanya kepada manusia maupun kepada ciptaan-ciptaan Allah yang lainnya. Jadi hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi inilah yang saya sempat sampaikan seputar fadilah ibadah kurban. Saya simpulkan tadi, yang pertama, hukum daripada ibadah kurban adalah wajib bagi yang mampu menurut Imam Abu Hanifah. Sedangkan sunnah muakkad menurut jumhur ulama Imam Syafi'i, Al-Malik dan Ahmad bin Hanbal, sunnah muakkad bagi yang mampu. Kemudian daripada itu, orang yang sudah mau berniat berkurban Pak, jadi hari Senin itu sudah masuk 1 Zulhijjah. Jadi sudah masuk 1 Zulhijjah. Falyumsik an sya'rihi wa azfarihi. Jangan potong kuku dan cukur rambut. Engkau siswaku ke Sema Muhammadiyah Bu makutan, Pak, rambut akan dia masuk tak? Kurang ajar atau nah, kadang pokoknya kurang ke rambut ketua tak kalimah aja. La ilaha. Jadi semua rambut Bapak Ibu sekalian, tidak perlu kita perjelas sekali. Kemudian jangan potong kuku. Baik. Kemudian ketika di tanggal 1 sampai tanggal 9, mari kita memperbanyak amalan Bapak. Salah satunya adalah ibadah puasa sunnah. Jadi jangan cukupkan hanya tanggal 9 di puasa Arafah, tapi kita start dari tanggal 1 dan insya Allah sampai tanggal 9. Kemudian memperbanyak zikir, memperbanyak sedekah dan lain-lain sebagainya. Berfastabiqul khairat intinya. Kemudian di tanggal 10 kita ibadah kurban, menumpahkan darah. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Insyaallah jika kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu beberapa yang mesti kita pahami. Jadi tadi kita sudah bahas hewannya seperti apa, cara penyembelihannya seperti apa, bagaimana berkurban bagi orang yang hidup, bagaimana berkurban bagi orang yang setelah meninggal dunia, dan seterusnya dan sebagainya. Dan terakhir sekali, sebagai hikmah daripada ibadah kurban ini Pak, ini poinnya, intinya. Jangan kita cuma fokus kepada persoalan fikih Pak. Itu sebenarnya agak salah. Bukan intinya, pemanasannya itu persoalan fikih. Itu hanya ilmu yang sudah wajib untuk kita ketahui. Tapi yang menjadi hikmah besar daripada ibadah kurban ini, supaya kita mencontoh daripada kakek buyut kita, yaitu Nabi keluarga besar Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang dicontohkan oleh kakek kita Nabi Ibrahim alaihissalam? Bapak Ibu sekalian, bagaimana Nabi Ibrahim memiliki istri yang salehah, yang taat kepada Allah. Dia memiliki anak Nabi juga, Nabi Ismail, yang taat kepada Allah, dan dia juga adalah Nabi. Dalam Al-Quran disebut sebagai Khalilullah, orang yang sangat dekat kepada Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam. Semua menjadi keluarga yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang menjadi hikmah besarnya Pak Bu. Mari kita jadikan istri kita istri yang taat kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah. Maka terus dibalikan, mari istri kita bantu suami kita menjadi pemimpin rumah tangga yang amanah dan bertakwa kepada Allah, dan ibu dan bapak bekerja sama untuk menjadikan anak-anak kita anak yang saleh dan salehah, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu hikmah besarnya Bapak Ibu sekalian. Jadi teman-temanku malalika senina salah surat bangkai hadir, inilah yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang keliru Bapak. Ada kata-kata saya yang kasar atau terlalu keras, karena karakter orang yang ceramah ini seperti itu, kasihan Bapak. Kalau ada yang salah, saya ahlan wa sahlan Bapak. Saya menerima, dikritik, diluruskan. Jadi jangan rikong kekasih nanya salah loh palat kami, mohon disampaikan kepada saya karena saya masih belajar.
Jadi mari kita watawasau bil haq watawasau bis sabr. Jadi inilah yang sempat kami sampaikan. Saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang saya berikan untuk pertanyaan. Yang pertama saya tanyakan, apakah boleh kita memotong sapi di halaman masjid? Karena pernah saya dengar bahwa tidak boleh, katanya, walaupun bayinya masjid tidak boleh. Jadi saya bilang, apa hukumnya dan apa dalilnya? Ini yang pertama. Yang kedua, banyak juga seperti ini, mudah-mudahan di daerah yang tidak ada, yaitu yang bekerja dia mengambil daging tanpa sepengetahuan dengan pertukar. Kadang-kadang saya dengar di situ dibagi 8. Jadi satu bagian untuk pekerja. Ini yang saya dengar. Yang ketiga, yaitu kalau kita bergantian antara suami dengan istri itu bertukar. Yang manakah yang afdal, suami atau istri, atau bolehkah antara suami dan istri? Artinya istilahnya kalau sudah suami istri itu barangkali 3 dulu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, barakallahu fikum. Sangat bagus pertanyaannya. Dan alhamdulillah Bu Pak, insya Allah saya mampu menjawab. Andaikan tadi saya tidak tahu, saya langsung katakan Pak saya tidak tahu. Yang pertama, bagaimana hukum ketika menyembelih di pekarangan masjid? Selama saya belajar Pak Bu, nasabah RJ Pak desainnya digacak Pak. Apalagi itu banyak perbedaan jika kita mengambil persoalan fikih. Bagaimana hukumnya menyembelih hewan di pekarangan masjid? Itu tidak sampai haram. Memang dilarang Pak, tapi tidak sampai haram. Kenapa alasannya dilarang? Karena darah itu adalah najis. Darah najis. Ya kita orang kasih nasabah ero darah olok-olok kami tamanu Pak. Rica-rica, maaf dan seterusnya. Jadi jangan sampai ketika ada orang yang mau masuk masjid atau ada musafir yang singgah misal, tiba-tiba dia menginjak daripada najis tersebut. Nasah sumpah jange jika kita tidak suci dari najis dan hadas. Jadi saya ulangi Pak, tidak sampai haram, tapi dilarang makruh cecep ta'ala. Jadi mari kita cari tempat menyembelih hewan yang di luar daripada pekarangan masjid. Nah, kalau misalnya dikasih sana orang, kau menibang pekarangan masjid, silahkan. Tapi hati-hati, aja tuh sinong ke yolo baban pintu. Kita ambil di pinggir-pinggir. Tapi ya ambillah pendapat yang pertama. Jadi kalau ada tempat lain di situ, untuk berhati-hati jangan sampai ada yang terkena najis sebelum dia menunaikan salat kepada Allah. Allahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan membagi 8? Saya langsung sampaikan haram. Jelas hadisnya hanya 7. Untuk pekerja itu yang tadi saya sampaikan, yang 7 orang ini berembuk, si pulungi jolo sapa kisah di suara, mapa si pulungi duit 20 ke 50 satu set ditambuk Pak. Kemudian itu yang nanti diberikan upah kepada pekerja, bukan mengambil atau menambah daripada bagian dari yang sudah ditentukan yaitu 7 orang. Jangan. Jadi hukumnya haram, tidak bisa merusak daripada ibadah kurban kita. Tidak ada dibagi 8 Pak ditambah kasih. Allahu a'lam bishawab. Jadi sekali lagi hukumnya haram, tidak bisa 8 orang.
Kalau ada pekerja, kita upah dengan apa yang tadi saya sampaikan, kita sepakat kepada orang yang berkurban. Kemudian yang ketiga, mapeko nareko makaroba, misal tahun ini bapak misal, kemudian tahun depannya ibu, tahun depannya lagi anak. Jadi ini sudah dijawab oleh Ustaz Adi Hidayat. Jadi saya ini Pak Bu tipe penceramah hanya mengutip apa yang dijelaskan oleh ulama. Yang saya kasih temak bicara di kapak di sini. Kata Ustaz Adi Hidayat, tidak usah digilir. Ada nih sele-sele asangnya. Langsung misal nama bapak. Tapi kalau mau dikasih seperti itu tidak masalah juga. Insya Allah semua dapat pahala. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW menyembelih hewan kambing, maka dia Nabi hadza min Muhammad wa ala ali Muhammad wa umat Muhammad. Jadi yang kemana nih? Ini dari Muhammad, ini untuk keluarga Muhammad, ini untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi misal seperti perkara itu cukup nama bapak, tulis saja di situ keluarga besar fulan bapak fulan. Insya Allah pahalanya sampai kepada istri dan sampai kepada anak. Nareko melo kipe gilir-gilir di nyamata desa di ko anak sana si baineta ko tope mami la baksabi, tidak masalah. Ia misalah Pak Bu nareko ipatama sange najaki wajah. Nah itu yang jadi masalah. Jadi ya itulah yang sempat Bu Pak. Jadi saya cukupkan satu pertanyaan. Kenapa saya cukupkan Bapak dan dikasih alokku, dan yang kedua saya takut nanti kalau ada pertanyaan dan saya tidak bisa jawab. Jadi saya kira cukup aku kasih malak bika. Semoga apa yang kita lakukan ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mohon saya Rahli Sadri tetandrangi bani kasih tapak Bapak, mohon saya selalu didoakan untuk bisa istiqamah dalam berdakwah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi saya kira cukup Bapak Ibu sekalian.